Halo semuanya, balik lagi bareng gue di channel Dikotuk. Di video kali ini gue akan membahas kembali film Jackie Chan yang merupakan lanjutan dari film Shanghai Noon. Dimana di kesempatan kali ini gue akan merangkum film yang berjudul Shanghai Next yang dirilis tahun 2003. Dimana film ini menceritakan tentang Chon Wang, seorang pengawal kerajaan asal Tiongkok yang pergi ke London setelah ayahnya dibunuh dan lambang kerajaannya dicuri oleh kelompok berbahaya. Dalam misinya itu, ia kembali bekerja sama dengan sahabatnya yang kocak untuk mengungkap dalang di balik kejahatan tersebut. Oh iya, bagi kalian yang belum menonton alur cerita film Shanghai Noon, untuk dipersilahkan menontonnya terlebih dahulu, karena jalan ceritanya akan berkaitan dengan film yang akan kita bahas kali ini. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur filmnya cuy. Setelah di film sebelumnya berhasil menyelamatkan Putri Pei Pei, Wang tak pernah kembali lagi ke negara kelahirannya Cina. Dan ia memutuskan melabeli dirinya sebagai warga negara Amerika. Nah, ternyata tanpa kita ketahui, di film pertamanya Wang memiliki seorang ayah dan adik wanita yang tinggal di kerajaan kota terlarang. Ayah Wang sendiri bertugas menjaga lambang kerajaan sejak kerajaan tersebut resmi berdiri. Lalu terlihat adiknya Wang yang bernama Lin sedang melihatkan foto sebuah kiriman dari Wang yang berasal dari Amerika. Melihat itu, ayahnya Wang nampak tidak peduli lantaran Wang tak pernah kembali mengunjungi adik dan ayahnya sejak pergi ke Amerika beberapa tahun lalu. Kemudian di sela-sela itu, tiba-tiba kerajaan mereka diserang oleh sekelompok orang yang dipimpin oleh Nelson, sehingga the keeper of the Imperial. He wanted me to send his regard. Ya, dikarenakan mereka hanya berdua, akhirnya Nelson dan anak buahnya berhasil membunuh ayahnya Wang dan mencuri lambang dari kerajaan tersebut. Lalu adegan berpindah di kota Carson, Nevada, Amerika, di mana terlihat Wang yang tengah bertugas bersama rekannya. Dan diketahui Wang sudah resmi menjadi sheriff cowboy di tempat itu. Kemudian tak lama setelah itu, ia melihat kedatangan sebuah kereta kuda dan langsung mendatanginya. Ternyata Wang beranggapan bahwa kereta kuda tersebut mengangkut Putri Pei Pei. Karena faktanya, sejak ending dari cerita di film Shanghai Noon sebelumnya, Putri Pei Pei pergi meninggalkannya dan tinggal di kota San Francisco lalu menikah dengan pria lain di sana. Tentunya hal tersebut membuat Wang sedih dan terus memikirkannya, sampai selalu berharap jikalau Putri Pei Pei kembali kepadanya. Lalu tak lama berselang, Wang pun mendapatkan sebuah kiriman surat dari adiknya Ling yang mengabarkan bahwa ayahnya sudah meninggal karena dibunuh kemarin. Lin juga memberitahu bahwa lambang kerajaan mereka telah dicuri dan dibawa kabur ke London oleh Nelson dan anak buahnya. Lalu Ling meminta agar Wang bisa menyusulnya ke London dan membantunya dalam merebut kembali lambang kerajaan dan membalaskan kematian ayahnya tersebut. Mengetahui hal itu, dengan cepat Wang pun pergi meninggalkan kota Carson dan menuju ke New York untuk menemui sahabatnya Roy. Dan inilah Roy, ia adalah sahabat Wang sekaligus partnernya. Dan ternyata tujuan Wang menemui Roy ialah untuk meminta uang hasil penjualan emas yang diinvestasikan oleh Roy beberapa tahun lalu. Namun apa daya, ternyata Roy tidak menginvestasikan uang tersebut, melainkan sudah ia habiskan untuk berfoya-foya dan bermain wanita. Mendengar uangnya telah dikorupsi oleh temannya sendiri, Wang pun marah, karena ia sangat membutuhkan uang itu untuk segera pergi ke London sekarang juga. Alhasil, karena tidak ada lagi jalan keluar, Roy pun menyuruh Wang untuk menemani tante-tante kesepian agar bisa mendapatkan uang. Setelah mereka selesai dengan pekerjaannya, tiba-tiba polisi kotor datang ke tempat itu dan
Setelah dengan mudah menghajar dan lolos dari para polisi kotor itu, Wang pun marah dan dirasa uangnya tidak cukup untuk pergi ke London. Akhirnya Roy pun melakukan ini. I found our ticket out of here. Came through again. Just like old. Ya, ternyata mereka menyelinap ke dalam koper di sebuah kapal. Kemudian saat Wang sedang mencoba menyelesaikan kotak puzzle yang dikirim adiknya Link kemarin, Roy pun datang dan menanyakan tujuan Wang untuk pergi ke London. Of the emperor's power since king brought to another. My family have been the most and talk about a day. If I have been there. Setelah Wang menjelaskan semuanya, akhirnya Roy sang sahabat pun setuju untuk membantu Wang menemukan lambang kerajaan itu dan merebutnya kembali dari tangan Nelson. You know what? We're gonna go kill him. We're gonna get that seal back. Ass soup. A lot of proof. Lalu di sisi lain, di kota London terlihat Nelson yang sedang disambut oleh para petinggi kerajaan Inggris atas kepulangannya dari Cina dengan misi diplomatiknya. Dan seperti yang kita tahu bahwa keberadaan Nelson di Cina sebelumnya ialah untuk mencuri lambang kerajaan. Di sana Nelson juga menghina dan merendahkan bangsa Cina di depan para petinggi pemerintahan Inggris. Not well. Because a godless. Kemudian di sisi lain, setelah tiba di kota London, di sana mereka berdua terus berjalan untuk mencari keberadaan dari adiknya Wang. Dan di dalam perjalanannya, mereka berdua tak sengaja menabrak anak kecil yang bernama Charlie Chaplin. Oh my god. Spontan bocah itu langsung menanyakan tujuan Wang dan Roy datang ke negara ini karena melihat mereka berdua seperti orang yang kebingungan. Berharap akan dibantu oleh bocah itu, ternyata Charlie hanya basa-basi aja karena rupanya ia telah mencuri jam tangan milik Roy dari sakunya. Alhasil kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Di tengah pelariannya itu, tiba-tiba Charlie dihadang sekelompok orang yang kelihatannya memiliki masalah dengannya. Dan orang tersebut berusaha ingin mengambil jam yang dipegang oleh Charlie. Namun Roy dan Wang yang melihat hal itu berusaha ingin menghentikan aksi mereka. Akan tetapi... ya, lagi dan lagi hal tersebut malah dimanfaatkan oleh Charlie untuk bisa kabur dari mereka semua. Dan kejar-kejaran part 2 pun akhirnya terjadi. Setelah mereka berdua berhasil mengalahkan sekelompok orang tak dikenal itu, tiba-tiba polisi lokal datang dan menangkap mereka berdua. I think you gentlemen should come. Akibat kekacauan dan kerusakan yang mereka lakukan, akhirnya mereka berdua harus menengkam di dalam penjara untuk sementara waktu. Namun belum saja melewati 1 hari di penjara, tiba-tiba kepala polisi yang bernama David datang dan langsung membebaskan mereka berdua. Ternyata orang-orang yang dihajar Wang tadi ialah buronan polisi yang sudah lama menjadi target operasi. Di sana David juga mengembalikan jam milik Roy dari tangan Charlie, yang dimana ternyata Charlie mengurungkan niatnya untuk mencuri setelah ia melihat kehebatan Wang dalam bertarung. Oh, that's my watch. I've scuffed it. Mengetahui David ialah orang baik, Wang meminta David mengantarkannya ke alamat yang ditinggali adiknya Lin, sehingga ya, ternyata Lin berada di penjara yang sama. Dan diketahui jika Lin bisa dipenjara dikarenakan ia sempat menyelinap ke rumah Nelson dan mencoba membunuhnya, namun gagal. Alhasil ia malah harus mendekam di penjara ini.
I followed the man who murdered. I found out where he lived and tried to kill him. Mendengar itu, Wang pun marah kepada Lin. Namun Lin malah menyalahkan Wang karena Wang yang tak pernah kembali pulang ke Cina. Sebelum perkelahian saudara itu memanas, Roy pun menenangkan Wang dan mereka berdua pun pergi. Lalu sebelum pergi itulah Roy memberikan sesuatu kepada Lin. Everything's gonna be okay. Not yet. Setelah pertemuannya dengan David, didapatlah sebuah fakta bahwa ternyata Nelson ialah keturunan bangsawan atau lebih tepatnya sepupu dari Ratu Kerajaan Inggris. Dimana karena hal tersebutlah polisi tidak bisa berbuat apa-apa untuk bisa membebaskan Lin. Nah pertanyaannya, apa motif yang melatar belakangi Nelson dalam mencuri lambang Kerajaan Cina? Dan ternyata hal tersebut dilakukan Nelson atas dasar perintah dari seseorang yang bernama Wu Chou. Lalu apa benefitnya yang Nelson dapatkan dari Wu Chou sehingga ia mau diperintahkan untuk mencuri lambang kerajaan itu? Dan siapa sosok Wu Chou sebenarnya nanti akan terjawab semua. I hope there will be more trust between us, King. Oke, lanjut kembali ke mereka berdua. Di sela-sela memikirkan rencana untuk membunuh Nelson, mereka berdua pergi mengunjungi istana kerajaan Inggris yang dimana terlihat Roy dengan isengnya mengganggu penjaga istana yang ada di situ. Sehingga I have ever seen. The Queen! Look, the damn poker player. tak lama setelah itu Charlie pun muncul dan ia langsung mengungkapkan kekagumannya atas kungfu yang Wang miliki. Dan tak lama tiba-tiba hujan pun turun. Kemudian Charlie langsung menawarkan tempat berteduh untuk mereka berdua. That being said, well done. Of a country gentleman. Di saat mereka sedang bersantai itulah, Wang pun kesal kepada Roy, dikarenakan ia terlalu santai dalam membantunya menemukan Nelson. Lalu saat mereka memikirkan ide untuk bisa menyelinap masuk ke dalam istana, tiba-tiba Charlie mengatakan di mana dalam waktu dekat ini, istana akan mengadakan sebuah pesta yang akan dihadiri para raja dari setiap negara. Dan ia menyarankan agar mereka berdua menyamar sebagai bangsawan dari daerah lain, agar bisa masuk ke dalam istana dan mereka pun menyetujuinya. In honor of Her Majesty is a proper disguise. I do like a good. Singkat cerita, pesta itu pun tiba. Terlihat Wang yang sedang menyamar sebagai bangsawan dari India, dan Roy sang pengawalnya. I look like a fool. Indian royalty. But I'm Your head a little bit. India royalty. Lalu saat mereka ingin masuk ke dalam istana itulah, Charlie pun ingin ikut, namun Roy melarangnya. Karena ia hanya seorang kusir kuda saja. Mendengar itu, Charlie pun sangat sedih. No, you're the harness man, which means make a quick getaway. Go on, man. Go on. Dan akhirnya mereka berdua berhasil masuk ke dalam istana. Dan di sana mereka langsung disambut oleh para pengawal istana. And His Highness the Maharaja. Lalu saat Wang sedang mencoba makanan hidangan di sana, tiba-tiba Nelson datang. Melihat pembunuh ayahnya berada di depan matanya, Wang pun mencoba tetap sabar. You should try the quail. Very. I spent most of my China. You are well, Chinese people will follow India's of that. Dan setelah obrolan singkat itu berakhir, mereka berdua mengikuti Nelson hingga sampai di sebuah ruangan pribadi milik Nelson. Melihat lambang kerajaannya ada di tangan Nelson, Wang pun emosi, sehingga Where is he? ya, Nelson pun menghilang. Dan di saat mereka sedang mencari keberadaan Nelson itulah, tiba-tiba Wang menemukan ruangan rahasia dan di sana ia melihat kotak dari lambang kerajaan yang dicuri itu. Dan saat ia ingin mengambilnya, tiba-tiba ya, ada dua penjaga yang menyerang Wang. Dan di sisi lain, Roy yang penasaran dengan lukisan yang berada di ruangan itu, tiba-tiba ya, muncullah Lin dari balik lukisan itu. Dan ternyata Lin bisa berada di situ dikarenakan ia sudah kabur dari penjara berkat Katuro yang diberikan kepada Lin tempo hari. Kemudian mereka berdua pun lanjut bertarung melawan penjaga kerajaan. Wait, there's something different about this room.
setelah mereka bertiga berhasil mengalahkan para penjaga itu, terlihat Wang yang membuka kotak dan ternyata lambangnya sudah hilang dari kotak itu. Mengetahui lambangnya berada pada si Nelson, akhirnya Wang berpikir untuk mencarinya kembali. Alhasil Wang berhasil menemukan ruangan rahasia kembali, dan ruangan itu tampak seperti sebuah lorong dan dengan cepat mereka pun menelusuri lorong tersebut. Ketika sampai di ujung pintu keluar, ternyata lorong tersebut terhubung dengan sebuah ruangan yang dimana di situ terlihat ada Nelson dan Wu Chow di sana. Ya, terjawablah sudah teka-teki akan sosok dari Wu Chow ini, yang dimana ia adalah seorang pengkhianat dari kerajaan kota terlarang, yang diusir karena ia ingin berusaha memiliki lambang kerajaan tersebut. Nah, dalam usahanya mencuri lambang itu, ia selalu saja gagal. Maka dari itu, ia pun memutuskan bekerja sama dengan Nelson. Yang dimana, jika Nelson berhasil mencuri lambang kerajaan itu dan membawakan kepada dirinya, maka ia akan membantunya dalam sebuah misi rahasia yang sudah direncanakan oleh Nelson dalam waktu dekat ini. Lalu Lin yang sudah kepalang emosi, dengan ceroboh ia langsung bertindak untuk menyerang Nelson, sehingga ya, akibat perbuatan Lin yang ceroboh itu, mereka semua harus kehilangan lambang kerajaan yang telah dicuri oleh Charlie. Dan parahnya, kini mereka semua harus terjebak di dalam sebuah kobaran api yang terus membesar. Dan untungnya, Wang berhasil menemukan jalan keluar sebelum kobaran api semakin besar, sehingga Something like that. ya, meskipun mereka berhasil kabur dari kebakaran itu, namun mobil yang Wang dan Roy tumpangi mengalami remblong. Alhasil mereka pun jatuh. Kemudian di sisi lain, Nelson yang marah karena lambang kerajaan itu berhasil diambil kembali, melihat ia menyalahkan David, yang dimana ia menanyakan kenapa Lin adiknya Wang bisa keluar dari penjara. Pagi pun tiba. Setelah kecelakaan semalam, saat sadar ternyata mereka sudah berada di suatu tempat yang pastinya sangat indah jika dilihat dari kejauhan. Fun fact, ini adalah Stonehenge, salah satu bangunan sejarah milik negara Inggris. Oke, lanjut setelah itu, Roy dan Wang pun melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Dan saat mereka sedang berjalan itulah, tiba-tiba ya, ternyata itu adalah Lin. Dan kemudian mereka bertiga pun melanjutkan perjalanannya hingga malam pun tiba. Akhirnya mereka memutuskan beristirahat di sebuah hotel yang terdapat banyak wanita pengencrit di sana. What are we supposed to do? Check. I don't mind this place. Lalu saat Roy sedang berdua bersama Wang itulah, Roy berterus terang kepada Wang bahwa ia menyukai adiknya Lin dan bermaksud ingin meminta izin kepadanya. Because I just met her, but I think she's the one. Can I count on you? Mendengar itu, Wang yang tahu sifat Roy pun tak memberikan respon apa-apa. Yang ada, Wang langsung menemui adiknya untuk menjelaskan hal ini kepadanya. Yang ternyata, semenjak bertemu pertama kali, Lin sudah menyukai sosok Roy yang tampan itu. Namun Wang yang tak setuju akan hal itu langsung membeberkan semua sifat buruk yang dimiliki Roy sahabatnya. Jess, He drinks, sleeps with women for money. he has a good heart. How could you say that? Dan sayangnya, Roy mendengar semua ucapan yang keluar dari mulut sahabatnya itu. Mendengar itu, Roy pun hanya bisa sedih. Alhasil timbullah rasa ketegangan di antara mereka berdua. Namun ketegangan tersebut tak berlangsung lama, di mana Wang yang hafal betul sifat sahabatnya itu langsung meminta maaf dengan cara, Who loves you, baby? I'm sorry. ya, saat mereka sedang bersenang-senang dengan banyak wanita itulah, tiba-tiba Lin masuk sehingga melihat kelakuan mereka berdua tepat di depan matanya, Lin pun ngambek dan kemudian pergi meninggalkan mereka berdua.
Dan saat Link sedang berjalan malam sendirian itulah, tiba-tiba ia dikejutkan dengan munculnya sosok tak dikenal dan langsung menyerangnya. Fun fact, orang tak dikenal ini ialah Jack the Ripper yang merupakan pembunuh berantai terkenal asal London, Inggris. Yang dimana pada tahun 1888 dan tahun yang sama dengan latar waktu film ini, ada seorang pembunuh berantai Jack the Ripper yang kasusnya tak pernah terpecahkan hingga saat ini. Oke, lanjut. Setelah Lin berhasil melumpuhkan orang tak dikenal itu, Wang dan Roy pun datang menyusulnya. Dan saat itu jugalah tiba-tiba Nelson datang mengepung tempat itu bersama anak buahnya, lalu menangkap mereka bertiga. Disinilah mereka sekarang, berada di gudang pinggiran dermaga. Terlihat Lin terikat di sebuah tali dan Wang berserta Roy pun sama halnya. Kemudian Wang dan Roy diinterogasi oleh Wuchong, di mana ia langsung menanyakan keberadaan tempat tinggal Charlie yang sudah mencuri lambang kerajaan itu. The boy has the seal. That's the truth. We don't. Dikarenakan mereka tidak tahu Charlie tinggal di mana, alhasil Wang dan Roy pun tidak bisa berbuat apa-apa ketika melihat Lin disiksa. What are you doing? No, stop. Put her down. Put her down. Oh, stop. Hold it. Lalu di sini Wuchong memberikan alasannya mengapa ia ingin merebut lambang kerajaan tersebut. Yang mana alasannya ialah untuk mempersatukan semua musuh kerajaan di Cina agar nantinya bisa menghancurkan kerajaan kota terlarang milik almarhum ayahnya Wang tersebut. Dan juga terungkap sudah misi rahasia yang akan dijalankan Nelson dalam waktu dekat ini. Di mana Nelson akan membunuh sebuah petinggi kerajaan Inggris termasuk sang ratu menggunakan senjata mesin yang baru aja diciptakan pada tahun itu. First of its kind, it fires 200. Yang dimana rencana tersebut akan ia lakukan pada saat acara ulang tahun sang ratu digelar nanti. Dan jika semua misi tersebut berhasil ia lakukan, maka bisa dipastikan Nelson lah yang akan menjadi next penerus tahta kerajaan Inggris. Dan supaya tidak menimbulkan kecurigaan terhadap dirinya, Lin lah yang akan dijadikan kambing hitam atas kematian dari para bangsawan Inggris nanti. You're looking at the 20th in line of the throne. mourns as Looney Lin. Mendengar rencana busuk Nelson dan Wuchong, mereka berdua hanya bisa terdiam. Kemudian Nelson dan Wuchong pergi meninggalkan mereka berdua dan menyuruh para pengawal untuk menenggelamkannya. Kemudian membawa Lin pergi untuk dijadikan kambing hitam nanti. Your assurance that My men are scouring the city. our agreement is over and you the crown. Saat ajal mereka semakin dekat itulah, tiba-tiba Wang memiliki sebuah ide sehingga I want you to do the heavy lifting now. John, hurry! Hurry! John! Please! No! No! It's turning! Go ahead and drown me! ya, akhirnya mereka berdua selamat dan lolos dari para pengawal Nelson. Kemudian mereka berdua mendatangi rumah David untuk meminta pertolongan dalam upaya pencari keberadaan Charlie yang masih menyimpan lambang kerajaan itu. David yang memiliki insting kuat dan sering melacak keberadaan seseorang dengan benar, lantas David mengarahkannya, Wang dan Roy ke sebuah museum yang David yakini pasti Charlie tinggal di sana. Namun yang mereka tak sadari, pasukan pengawal Nelson ternyata tengah mengintai mereka dari belakang. Dan alhasil pergelutan pun tak terhindarkan lagi. Sementara Roy yang terus mengejar Charlie akhirnya berhasil menemukannya dan mengambil kembali lambang kerajaan dari tangan Charlie. Setelah lambang kerajaan itu berhasil mereka dapatkan, tiba-tiba ya, pengawal Nelson malah menyandra Charlie dan menginginkan lambang kerajaan itu dari tangan mereka. Alhasil Roy pun dengan terpaksa memberikan lambang itu kepada para pengawal Nelson dan tiba-tiba
Ya, mereka bertiga sudah terkepung oleh pihak kepolisian lokal dan mau tidak mau mereka pun harus mendekam di dalam penjara. Lalu saat Wang hampir menyerah itulah tiba-tiba ya, Charlie yang merasa telah diselamatkan hidupnya oleh mereka pun datang dan langsung menyelamatkan mereka bertiga. Kemudian setelah mereka berhasil kabur itulah Charlie pun berpisah dan akhirnya Roy pun akrab dengan Charlie. So, I never got your name. name's Chaplin. Charlie Chaplin. Oh iya, fun fact, di persimpangan ini merupakan tempat ikonik dari jatuhnya Mr. Bean yang biasa ditampilin di awal filmnya. Hehe, oke lanjut, tibalah acara ulang tahun dari sang ratu. Lalu terlihat Wang yang menyuruh Roy dan David untuk memberitahu pihak kerajaan akan rencana Nelson ini. Lalu ia sendiri akan membebaskan adiknya dengan cara ya, untung saja Wang berhasil menyelamatkan adiknya Lin tepat waktu. Dan saat Wu Chou ingin melancarkan aksinya itu, tiba-tiba Nelson kembali dipanggil oleh sang ratu. Dan mau nggak mau, Wu Chou harus menunggu Nelson pergi dari tempat itu. You arranged all this? Regret that, respectfully, I must proceedings. Nelson, you've outdone your... The finale. Dan setelah Nelson pergi itulah, Wu Chou langsung menembaki para ratu yang sedang berkumpul itu. Dan untungnya Wang dan Lin segera datang sehingga sementara di sisi lain terlihat Roy dan David yang kesusahan untuk menghampiri sang ratu. Namun tiba-tiba Roy memiliki sebuah ide dan berlanjut ke pertarungan antara dua jawara kungfu terbaik, yaitu Wang yang diperanin oleh Jackie Chan melawan Wu Chou yang diperanin oleh Donnie Yen sekaligus pemeran film Ip Man. Dan saat Wu Chou ingin membunuh Wang itulah tiba-tiba ya, untungnya Lin berhasil menolong Wang tepat waktu. Lalu di sisi lain, Roy dan David yang sudah berhasil menerobos para penjaga akhirnya harus bertemu Nelson sehingga He's got a gun. ya, setelah Nelson menembak David, ia pun segera kabur. Melihat itu, Wang yang baru saja sampai langsung dengan cepat mengejar Nelson bersama Roy. Father. For old man Lane. What am I looking for? Roy, let's go. Ya, disinilah mereka berdua sekarang, berada di atas mesin jam terbesar di London. Dan saat mereka sedang mencari Nelson itulah, tiba-tiba ya, Roy pun harus jatuh setelah ditendang oleh Nelson. Melihat sahabatnya dibunuh di depan matanya, Wang pun marah, sehingga pertarungan yang ditunggu-tunggu pun akhirnya terjadi.
Dan ternyata Roy masih hidup, dan ia berhasil survive dengan memegang jarum jam raksasa. Kembali ke pertarungan tadi, di mana Wang dibuat kewalahan dengan skill pedang yang dimiliki Nelson. One more. More. Dan saat ia sudah kalah 3 kali itulah, kemudian Nelson mengatakan sesuatu kepada Wang. Mendengar itu, Wang pun marah sehingga Kill my friend. Kill my father. ya, untung saja Wang masih selamat berkat Roy yang memeganginya. Namun saat mereka pikir masalah sudah selesai, tiba-tiba You got any ideas? Jump! Aim for the flag. I gotta tell you something. Best sidekick I could ever ask for. I feel the same about one. ya, berkat berpegangan pada bendera raksasa itu, mereka berdua berhasil selamat dan jatuh tepat di mobil sang ratu. Dan akhirnya setelah semua yang mereka lakukan, sang ratu Inggris pun memberikan penghormatan kepada mereka bertiga. Dan film pun tamat. So, jadi itulah keseluruhan alur filmnya cuy. Gimana menurut kalian, seru nggak filmnya? Dan jujur aja, buat pembahasan video kali ini, itu banyak banget fun fact-nya ya. Oh iya, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Supaya gue makin semangat ngasih alur cerita film buat menemani makan kalian. Burung pipit makan pepaya. Gue Diko izin pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.